Markus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus,
dan Yohanes saudaranya Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Teman-teman, ini merupakan catatan kisah ketika Kristus memanggil 12 orang untuk menjadi rasulnya dari antara ribuan orang yang menjadi murid Tuhan waktu itu. Dalam setiap Injil ada dicatat kisah ini. Dalam setiap Injil juga nama Yudas disebutkan sebagai pengkhianat. Kitab para nabi memang sudah menubuatkan bahwa akan ada seseorang yang mengkhianati Mesias. Tetapi nubuat itu tentu tidak menyebutkan bahwa orang itu haruslah Yudas. Siapapun bisa gagal, siapapun bisa menjadi pengkhianat Mesias waktu itu. Bisa saja Petrus, bisa saja itu Yohanes, atau bisa saja itu Thomas, bisa saja murid-murid yang lain juga. Atau mungkin jika kita ada di antara para rasul hari itu, mungkin kitalah pengkhianat itu. Sebab jika kita lihat kehidupan Yudas, kok sepertinya kehidupannya lebih baik daripada kita orang-orang Kristen masa ini. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Yudas mengikuti Tuhan 3,5 tahun kira-kira lamanya. Mendengar pengajaran Tuhan secara langsung, melihat mujizat Tuhan di depan mata kepalanya sendiri, tidur bersama dengan Tuhan, bangun tidur melihat Tuhan. Sayangnya memang Yudas pada akhirnya berkhianat menjual Yesus. Tetapi ketika ia menjual Yesus, ada tercatat bahwa sebenarnya ia sangat menyesal telah menjual Yesus. Ia kembalikan uang itu kepada para imam. 30 keping perak itu dikembalikan Yudas kepada para imam dan meminta Yesus dilepaskan kembali. Kita seringkali hanya melihat kegagalannya Yudas. Padahal yang gagal dalam hal ini bukan cuma Yudas. Coba kita pikirkan, berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang juga menjual Yesus demi keinginannya, demi karirnya, demi uang, demi pasangan, dan lain sebagainya. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari ini yang tidak menyesal ketika berbuat dosa, bahkan tidak takut untuk berbuat dosa. Yudas memang dicatat Injil sebagai orang yang gagal, tetapi saya yakin jika kita tetap mempertahankan kebobrokan kita di hadapan Tuhan, seperti yang kita lakukan saat-saat ini, ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Saya yakin jika kita di posisi Yudas hari itu, bukan cuma Yesus yang kita jual, bisa-bisa 11 murid yang lain juga bisa sold out karena kita. Teman-teman, kualitas hidup kita hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu. Di waktu ini, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita ambil waktu sejenak. Entah kita saat ini adalah seorang siswa, mahasiswa, seorang guru, ataupun hamba Tuhan. Coba kita renungkan dengan kualitas hidup kita yang sekarang. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Menurutmu, dengan apa Allah menyebut diri kita? Apakah hidup kita di mata Allah lebih buruk daripada Yudas? Atau hidup kita dapat disebut sebagai anak dan murid yang setia?
Tuhan.